Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhaji Kurniawan. Saya dari Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat, fungsi, tujuan, perkembangan, dan tokoh-tokoh psikolinguistik. Sebelum kita masuk ke hal-hal tersebut, sebelumnya apa itu sih yang namanya psikolinguistik? Psikolinguistik merupakan ilmu interdisipliner yang mana menggabungkan linguistik dan psikologi untuk menjelaskan bagaimana bahasa diproses dalam otak manusia yang mencakup 1. Pemerolehan bahasa, 2. Memahami bahasa, 3. Menghasilkan bahasa, 4. Proses mental saat berbahasa. Masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu hakikat psikolinguistik. Psikolinguistik adalah ilmu yang mengkaji bahasa sebagai proses mental manusia, mencakup bagaimana bahasa diperoleh, dipahami, dan diproduksi dalam kaitannya dengan aktivitas kognitif. Ya, seperti itu. Jadi psikolinguistik itu bukan hanya belajar tentang nahwu sorof, bukan hanya tentang grammarnya saja. Tapi psikolinguistik lebih ke bagaimana bahasa dipahami, bagaimana bahasa diucapkan secara mental, yang mana kaitannya dengan aktivitas kognitif. Pembahasan yang kedua adalah apa tujuan dari ilmu psikolinguistik. Ada beberapa tujuan dari kita mempelajari atau tujuan asli dari psikolinguistik itu sendiri. Yang pertama adalah memahami proses pemerolehan bahasa. Memahami bagaimana manusia memperoleh bahasa ibu atau bahasa kedua. Dalam psikolinguistik kita melihat dia sudah mampu belajar bahasa ibu atau bahasa asli. Kemudian apa motivasinya kok dia mau mempelajari bahasa lain? Apa motivasinya? Apa usahanya? Bagaimana dia mempelajarinya? Nah, itu dia salah satu tujuannya. Yang kedua adalah menjelaskan proses produksi bahasa. Menyusun bagaimana kata dan mengungkapkannya dalam komunikasi. Setelah kita belajar bahasa asing, kita mendapatkan kosakata-kosakata baru, kalimat-kalimat baru. Dalam psikolinguistik kita mampu mengucapkan yang mana susunannya itu sesuai dengan pemahaman orang-orang di sekitarnya, seperti itu. Ketiga adalah menjelaskan proses pemahaman bahasa. Bagaimana cara kita menangkap, mengolah, kemudian memahami maknanya. Karena dalam memahami sebuah teks, memahami sebuah narasi, memahami sebuah percakapan ataupun dialog dengan orang, ya, kita tidak hanya melihat katanya saja, tetapi melihat dari ekspresi, nada bicara, bagaimana keadaan saat dia berbicara hal tersebut. Itu juga mempengaruhi cara kita memahami apa yang dia katakan, seperti itu. Kemudian adalah mengkaji hubungan bahasa dan pikiran. Memahami hubungan bahasa dan pemikiran manusia. Terkadang apa yang dirasakan dan apa yang diucapkan itu berbeda. Dalam psikolinguistik bagaimana cara kitanya itu memahami hubungan bahasa dan pikiran. Seperti itu. Kemudian adalah yang kelima, membantu pembelajaran bahasa. Meningkatkan pemahaman bahasa dan merancang metode belajar yang baik. Dalam saat kita berdialog dengan orang Arab misalnya, ya, tentu saja mulai dari logat, cara bicara, penggunaan kata dan lain sebagainya itu sangat berbeda dengan bahasa Indonesia. Makanya dalam psikolinguistik kita melihat saat kita berucap kaifa anta, itu nada yang benar bagaimana, intonasi yang benar bagaimana, ekspresi yang benar bagaimana, seperti itu. Jadi itu mempermudah kita meningkatkan skill kita untuk mampu belajar bahasa Arab, seperti itu. Yang keenam adalah mengidentifikasi adanya gangguan berbahasa. Mendeteksi seperti gangguan seperti kesulitan memahami bahasa dan berbicara. Psikolinguistik kita mampu melihat, dia kenapa kok sulit berbicara bahasa Arab padahal teman-temannya, gurunya, lingkungannya itu sudah sangat mendukung. Dengan mempelajari psikolinguistik kita bisa tahu kenapa kok dia kesulitan dalam memahami atau berbicara menggunakan bahasa Arab meskipun sudah memiliki dukungan atau fondasi yang kuat. Materi ketiga, ya, kita masuk ke fungsi dari psikolinguistik. Ada beberapa fungsi dari psikolinguistik. Yang pertama adalah fungsi teoritis, yang mana bahasa digunakan dalam proses olah otak dan mengembangkannya. Jadi ketika kata sudah kita hafalkan, sudah kita ketahui, ya,
dalam otak kita tuh mengembangkan kata, satu kata menjadi beberapa kalimat utuh seperti itu. Yang kedua adalah fungsi praktis ya, merancang pembelajaran yang efektif sesuai dengan kognitif siswa. Dalam menjelaskan sebuah materi, tentu saja bahasa yang digunakan pada anak SD dengan bahasa yang digunakan pada mahasiswa itu berbeda. Penggunaan katanya, intonasi katanya, dan lain sebagainya itu berbeda-beda. Anak SD sekitar kita menjelaskan sesuatu pada anak SD dengan anak TK itu pun berbeda, meskipun sama-sama menjelaskan satu materi. Yang ketiga adalah fungsi diagnosis, yaitu mengidentifikasikan masalah dalam berbahasa dan mencari solusi terbaik. Seperti yang pertama tadi, tujuannya mengidentifikasi gangguan. Kenapa anak ini kok sulit dalam mempelajari bahasa Arab? Apakah dia kurang motivasi atau bagaimana? Nah, kita bisa mengetahui dari hal itu. Yang keempat adalah fungsi komunikatif, cara berkomunikasi yang baik dan mudah difahami. Seperti saya bilang tadi, ketika seorang guru menjelaskan satu materi yang sama pada anak SD, anak TK ataupun mahasiswa, penggunaan kata, penggunaan kalimat, susunannya dan lain sebagainya itu sungguh sangat berbeda. Jadi dengan mempelajari psikolinguistik kita bisa melihat untuk menjelaskan anak SD itu dengan bahasa seperti ini. Untuk mahasiswa itu dengan bahasanya seperti ini, seperti itu. Yang keempat adalah perkembangan psikolinguistik. Yang pertama itu ada psikolinguistik sebelum abad 20. Bahasa dipandang sebagai alat untuk mengekspresikan ide tapi belum dikaji secara ilmiah. Ya masih spekulatif dan berbasis filsafat saja. Jadi sebelum abad 20 masih belum mengenal ilmu psikolinguistik. Mereka menganggap bahasa sebagai cara berkomunikasi saja. Kedua adalah masa strukturalisme atau awal abad 20. Melalui B.F. Skinner melihat bahasa sebagai hasil dari kebiasaan. Bahasa dijelaskan dalam hubungan stimulus respon dari lingkungan. Nah, itu menurut B.F. Skinner. Kemudian ada yang ketiga, revolusi kognitif ya. Mulai dari tahun 50-an hingga tahun 70-an. Nah, yang mana dipelopori oleh Noam Chomsky menyatakan bahwa manusia memiliki kemampuan bawaan atau innate yang berfokus pada proses mental dan memahami dan menghasilkan bahasa. Nah, jadi menurutnya Chomsky ya, manusia dari awal memang sudah ada kecenderungan untuk berbahasa secara mandiri tanpa ada pengaruh dari lingkungannya, berbeda pada B.F. Skinner. Kemudian adalah masa modern, masa saat ini. Psikolinguistik berkembang menjadi ilmu interdisipliner yang mana melibatkan teknologi, penelitian yang menggunakan metode dan alat untuk mengkaji otak yang meliputi prosesan bahasa, memori, serta gangguan berbahasa. Ya. Jadi awal abad modern ini ya, psikolinguistik sudah menjadi disiplin ilmu tersendiri ya. Seperti itu. Yang kelima adalah yang terakhir, tokoh-tokoh psikolinguistik. Yang pertama ada Noam Chomsky ya. Noam Chomsky lahir tahun 1928 di Amerika Serikat dan dikenal sebagai pelopor psikolinguistik modern. Nah, ia memperkenalkan teori yang mana tata bahasa generatif dan konsep bahwa manusia memiliki kemampuan bawaan untuk berbahasa. Nah, pemikirannya ini yang mengubah dari pemahaman B.F. Skinner ya ke masa kognitif seperti itu. Kemudian ada B.F. Skinner ya, atau nama lengkapnya Bruce Frederick Skinner, lahir tahun 1904, wafat 1990, adalah tokoh behaviorisme dari Amerika Serikat. Ia berpendapat bahwa bahasa dipelajari melalui stimulus, respon, penguatan, dan penguatan. Teorinya berpengaruh besar sebelum dikritik oleh Chomsky. Nah, berbeda dengan Chomsky yang mana manusia memiliki bawaan ya untuk berbahasa. Menurut Skinner ya, bahasa ya itu diketahui, dipelajari melalui sekitarnya seperti itu. Jadi tidak bisa manusia dengan awalnya tanpa ada lingkungan orang atau apa semisal di hutan semisal bisa berbahasa. Kemudian yang terakhir adalah James Piaget. Nah, lahir 1996-1980. Adalah psikolog yang meneliti perkembangan kognitif anak. Ia menyatakan bahwa kemampuan bahasa berkembang seiring dengan tahap perkembangan kognitif anak. Teorinya banyak digunakan dalam pendidikan bahasa. Menurutnya, anak itu akan berkembang dengan sendirinya pemahaman bahasanya. Mulai dari pemahaman anak kecil yang mana dia mengatakan sesuatu dengan jujur dan lain sebagainya,
kemudian masuk remaja dengan banyak puisinya, orang dewasa dengan kedewasaan, dengan filosofi hidupnya, ataupun orang tua dengan akhir hayatnya, seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, jika ada yang ingin tanyakan bisa langsung komen ya. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.